Bismillah. Belajar itu indah dan belajar itu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersua kembali anak-anakku yang soleh dan soleha. Semoga kalian masih senantiasa dalam keadaan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang perilaku terpuji. Materi akhlak untuk kelas 1, namun memasuki bagian yang kedua. Sebelum kita lanjutkan, yuk kita berdoa kembali dengan membaca kalam basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anakku yang hebat, untuk menguatkan ingatan kita, Ustadz bacakan kembali suatu hadis yang disampaikan baginda Rasulullah SAW tentang pentingnya akhlak. Wa ma bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Bahwa baginda Rasulullah diutus ke muka bumi ini, salah satu misinya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan ingat, akhlak itu bisa berupa sikap, bisa berupa perbuatan, dan juga bisa berupa perkataan yang baik dan dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan seperti yang kita pelajari, sudah 3 materi kita sampaikan pada pertemuan pertama, yaitu jujur, tanggung jawab, dan juga dibersih. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari 2 sifat terpuji yang tersisa, yaitu sifat disiplin dan juga hormat terhadap anggota keluarga. Kita mulai ya, masuk pada sifat yang pertama. Oke? Anak-anakku yang hebat, sifat terpuji, perilaku terpuji yang pertama pada bagian kedua ini adalah disiplin. Kamu tahu nggak apa itu disiplin? Yuk kita pelajari. Disiplin artinya taat pada peraturan. Kalau lampu merah ya kita berhenti ya. Kalau lampu hijau kita jalan terus. Jangan dibalik. Hijau berhenti, merah malah jalan terus. Wah, gawat deh. Kemudian anak disiplin, cirinya pandai memanfaatkan waktu. Waktunya sholat, dia sholat. Waktunya makan, dia makan. Waktunya tidur, dia tidur. Ya. Jadi waktunya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian anak yang disiplin akan menyelesaikan tugas tepat waktunya. Ayo, siapa nih yang sering molor mengerjakan tugas? Ya, ingat disiplin. Tepat pada waktunya. Anak yang disiplin tidak akan terlambat nih. Mana saja dia malu kalau terlambat. Karena apa? Anak disiplin adalah anak yang akan disukai oleh banyak teman-temannya. Dan tidak hanya itu, ayah bunda sayang, yang lebih dari itu lagi, akan disayang oleh Allah dan Rasulnya. Ayo, mau jadi anak disiplin atau tidak? Insya Allah kita semua akan menjadi anak yang disiplin. Insya Allah. Semangat ya. Oke, lanjutkan pada sifat yang berikutnya. Wow, ternyata sifat terakhir pada pertemuan kali ini adalah hormat terhadap sesama anggota keluarga. Panjang banget ya. Anggota keluarga itu adalah orang yang tinggal bersama di rumah kita. Ya, misalnya ada ayah, ada ibu, ya, ada adik, ada kakak,
Dan semuanya harus kita hormati. Terutama kedua orang tua kita yang telah melahirkan, membesarkan, mendampingi kita hingga saat ini tanpa kenal lelah. Dan mereka itu adalah orang yang selalu menjaga dan menyayangi kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menghormatinya. Karena menghormatinya akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat mengatakan, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang tuanya. Quran surah Luqman ayat 14. Nah, anak-anak, berbuat baik pada orang tua itu tandanya kita anak yang soleh. Kita semua tidak mau menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Karena anak yang soleh, Allah janjikan surga dan akan memasukinya bersama orang-orang yang kita cintai, termasuk ayah bunda kita. Ya Allah, betapa bahagianya ya kita ya, masuk surga bersama ayah ibu kita. Masya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Insya Allah kalian semua jadi anak-anak yang soleh, yang bisa hormat terhadap anggota keluarga, terutama kepada ayah dan bunda. Dan yang terakhir anak-anakku, bagaimana cara kita menghormati anggota keluarga kita? Kita bisa melakukannya dengan berbicara dengan sopan dan santun. Ya, kita patuh dan hormat terhadap anggota keluarga yang lebih tua, serta menyayangi anggota keluarga yang lebih muda. Ya, jadi kita sopan, kita santun kepada mereka. Kemudian kita harus berbicara santun dan anggota keluarga itu bagaimana? Bila berbicara dengan anggota keluarga harus dengan santun. Berbicara dengan sopan, tidak menggunakan kata-kata kasar. Berbicara dengan lemah lembut, tidak berkata dengan berteriak-teriak. Ayo, siapa suka teriak-teriak? Dan ketika diajak bicara, kita harus mendengarkan dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, berperilaku santun antar sama anggota keluarga. Ya, kita harus berperilaku santun. Bila melewati orang yang lebih tua, harus mengucapkan permisi, ucapkan salam ketika bertemu. Ketika dalam rumah, berjalan pelan-pelan, tidak berlarian. Itulah contoh perilaku santun antar sesama anggota keluarga. Insya Allah kalian bisa melakukan itu karena kalian superhero yang soleh. Oke guys, insya Allah bisa dipahami ya, dan insya Allah kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang hebat, kita sudah di akhir perjumpaan. Tentunya Ustadz ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Yuk kita bersyukur kepada Allah dan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian menjadi anak yang soleh-soleha, berakhlak mulia, berpikiran cerdas dan lembut hatinya. Dan semoga surga adalah tempat kembali kita semua. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa atubu ilaihi.